Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama Bu Aziza. Kita sampai di tema 2, subtema 2. Sekarang pembelajaran 5 dan 6 ya. Sebelum ke materi, kita berdoa dulu yuk. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kita baca dulu ini ya. Perhatikan dengan baik materi berikut ini agar kalian dapat mengikuti materi selanjutnya dengan baik pula. Selamat belajar. Langsung ke pembelajaran 5 ya. Anak-anak, siapa nih yang belum pernah tahu atau belum pernah lihat, belum pernah pegang yang namanya singkong? Singkong pasti kalian sudah sering mendengarnya ya, bahkan kalian saya yakin pernah makan juga. Ini adalah olahan-olahannya anak-anak. Siapa yang pernah makan? Ada keripik singkong, kemudian ada lagi puhung keju, kemudian ada lagi masih banyak ya, ini ada kolak, ada kue juga. Siapa yang belum pernah makan pasti salah satunya pernah makan ya, bahkan ada yang sering juga. Seperti itu anak-anak. Kita mau bahas sedikit tentang singkong ya. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah, anak-anak. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya kita makanan pokoknya kan nasi. Nah, di luar Jawa itu ada yang menggunakan singkong sebagai makanan pokoknya. Ya. Lanjut, singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya akan serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Jadi ini kekurangannya ya anak-anak. Tadi kelebihannya sudah disebutkan, ada protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan masih banyak lagi. Nah, kekurangannya ada di proteinnya. Proteinnya itu sedikit yang ada pada singkong anak-anak. Sumber protein justru terdapat pada daunnya. Nah, jadi di singkong itu proteinnya sedikit, justru yang banyak ada di daunnya. Nah, tuh. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bisa dijadikan tepung juga, anak-anak. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Tuh, jadi bisa dimanfaatkan, banyak manfaatnya. Diolah-olah kayak gimana, seperti yang tadi itu ya juga bisa. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Jadi tepung tapioka itu berasal dari singkong ya anak-anak. Manfaat singkong itu banyak sekali. Ini yang disebutkan adalah yang buahnya ya, isinya kalau kita biasanya nyebutnya itu isinya. Terus di daunnya itu juga sebagai sumber protein. Justru kalau di buahnya ini malah proteinnya itu sedikit anak-anak. Seperti itu singkong. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Singkong dapat kita temui di pasar tradisional. Tuh anak-anak. Jadi tidak sedikit ya, ada orang yang jualan singkong mulai dari mentahnya berupa singkongnya tadi sampai olahannya juga ada ya, macam-macam. Ada yang biasanya kalau kita juga beli itu keripik singkong itu ya, yang paling banyak di swalayan juga ada, di pasar-pasar juga banyak.
seperti itu. Nah, terus kalian pernah ke pasar nggak nih buat beli singkong? Nah, kalau kalian ke pasar tuh kalian naik apa? Pernah nggak kalian ke pasar naik sepeda atau naik delman? Nah, di sini ada lagu Naik Delman ya anak-anak. Kalau kalian sudah pernah dengar lagunya, berarti kalian sudah bisa. Baik, di sini akan Bu Aziza nyanyikan. Silakan diperhatikan tinggi rendah nadanya. Ya, mungkin kalian kalau misalkan kurang sreg dengan suara Bu Aziza, kalian bisa search juga di YouTube. Oke. Dengarkan tinggi rendah nadanya ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak suara sepatu kuda. Seperti itu anak-anak untuk tinggi rendah nadanya. Kalian bisa cari referensi lain, mungkin kalian bisa cari di YouTube supaya kalian bisa dengar musiknya juga. Ya. Nah, kalau kalian nggak pernah naik delman seperti lagunya tadi, itu kalian mungkin pernah punya sepeda atau sampai sekarang masih ada sepedanya. Biasanya bunyi belnya itu kring 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 seperti itu ya. Di sini juga ada lagu kring kring ada sepeda. Silakan kalian dengarkan nadanya tinggi rendahnya seberapa. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda dua. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Oke, dari dua lagu itu tadi anak-anak siapa nih yang paling suka lagu Kring Kring? Atau ada yang lebih suka lagu Naik Delman? Oke, dua-duanya sama-sama enak ya untuk dinyanyikan dan mudah sekali untuk dihafalkan. Oke, lagunya seru-seru tuh lagunya. Baik anak-anak, selain kalian mempelajari tinggi rendahnya nada, ya, lagu itu juga perlu kita pelajari temponya. Ini. Ketika bermusik, terdapat unsur yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah tanda tempo, anak-anak. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Alat pengukur tempo disebut metronom. Bacanya metronom ya. Metronom ditemukan oleh metronom Melzel. Jadi anak-anak kalau di dalam sebuah musik itu ada yang namanya tempo. Tempo itu apa? Ukuran kecepatan dalam birama lagu. Jadi tempo itu cepat lambatnya suatu lagu ya. Jadi suatu lagu itu, oh ini lagunya cepat, oh ini lagunya sedang, oh ini lagunya sangat lambat, dan lain sebagainya. Itu namanya tempo. Nah, alat pengukurnya anak-anak itu namanya metronom. Ya, kemudian orang yang menemukan metronom ya atau orang yang memperkenalkan metronom itu namanya metronom Melzel. Ini nama orang ya, orang yang memperkenalkan atau mengenalkan dan menemukan untuk alat pengukur tempo itu tadi namanya metronom Melzel. Gitu anak-anak. Lanjut, di sini ada macam-macam tempo anak-anak. Nah, di sini banyak sekali ya macam-macam temponya, kalian bisa baca sendiri dan kalian bisa mencatat. Jadi macam-macam tempo itu banyak sekali. Biasanya ada salah satu di sini yang muncul di ujian. Biasanya soal-soal yang ada di ujian itu anak-anak misalnya lagu yang cepat itu termasuk dalam istilah Italianya atau sebutannya biasanya itu apakah allegro ataukah presto, prestissimo dan lain sebagainya.
Nah, ini kadang-kadang juga keluar anak-anak di beberapa ujian itu juga pernah. Jadi untuk di lagunya itu biasanya ada temponya seberapa. Kemudian kita diberi pertanyaan lagu itu apakah termasuk moderato, apakah termasuk adagio, atau five phase, atau presto, dan lain sebagainya. Seperti itu anak-anak. Oke. Untuk di pembelajaran 5 sampai di situ ya. Kita lanjut ke pembelajaran 6 ya anak-anak. Pembelajaran 6 di sini menjelaskan tentang kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan yaitu menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita, misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Kita juga mempunyai hak memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya tumbuhan dan hewan itu bisa kita manfaatkan sebagai hak kita ya anak-anak. Tapi ingat, kewajiban harus dilaksanakan dulu. Nah, sekarang silakan kalian menjawab kenapa penggunaan energi alternatif itu merupakan salah satu tanggung jawab kita. Kenapa ya kira-kira? Silakan kalian tuliskan di buku kalian masing-masing. Lanjut anak-anak, di sini ada sebuah teks petunjuk, termasuk salah satu teks petunjuk ya. Di sini menunjukkan bahwa ini informasi tentang kewajiban konsumen listrik. Ya, yaitu melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul, menjaga keamanan instalasi, memanfaatkan tenaga listrik sesuai peruntukannya, membayar tagihan, dan menaati persyaratan teknis. Nah, berdasarkan teks petunjuk di samping, selain melaksanakan kewajiban, apa hak kita terhadap listrik? Baik, masih ada kesinambungannya dengan yang PPKN tadi ya. Itu hak dan kewajiban kita. Nah, berdasarkan teks petunjuk ini, kira-kira kewajibannya sudah ada, sekarang haknya apa? Silakan kalian jawab di buku kalian masing-masing. Sekian pembelajaran dari Bu Aziza, anak-anak. Terima kasih sudah melihat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.